Deh. Aja rame lah. Yes. Perpustakaan SMA Negeri Kediri. Petugas perpustakaan mengobrol dengan temannya setelah selesai mengerjakan aktivitas rutinnya, membersihkan ruangan, menata buku, dan lain-lain. Setelah itu, tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan mereka karena siswa jarang ke perpustakaan. Kalau toh ada yang datang, paling hanya 1-2 anak saja. Kemudian, datanglah 2 orang siswa ke perpustakaan. Mereka berusaha mengajak temannya untuk ke sana, namun banyak yang tidak mau. Perpustakaan seperti itu pun berulang hampir tiap hari. Yang sepi, kami sendiri. Sepi-sepi bermusim makin sepi. Entah mengapa
Selang beberapa hari, ngantuk. Suasana sepi seperti ini membuat kita cepat ngantuk ya. Ya betul Bu, anak-anak jarang yang ke perpustakaan. Kalau toh ada, hanya beberapa saja yang datang. Kenapa ya mereka nggak di sini? Padahal di sini banyak tersedia bacaan yang membantu mereka. Iya ya, mungkin mereka malas atau disibukkan dengan HP-nya masing-masing. Tenang Bu, kita laporkan saja hal ini kepada kepala sekolah. Gimana? Petugas perpustakaan melaporkan kondisi tersebut kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah menugaskan tim KPK untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tim KPK mengadakan kunjungan dan pengamatan ke perpustakaan. Gimana ini perpustakaan seperti ini? Oh iya ya. Oke, nanti kita cari penyebabnya. Terus nanti Masuk. Iya. Setelah mempelajari kondisi di perpustakaan, tim KPK memutuskan untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami tim KPK Semarta akan melaksanakan gelar risalah. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Kepala SMA Negeri 7 Kediri, Bapak Dr. Andes Haji Solitan. Kemudian fasilitator Bapak Dr. Andes Budiatno. Saya sendiri, Zainal Mustafa selaku ketua, di samping kami Ibu Sunarti, sebelahnya Bapak Agus Trisno, Ibu Ruli Kartiwardani, Bapak Agus SPD, Ibu Endang Rizkiani, Ibu Siti Pawat Edisi. Di belakang ada Mas Diki Dwi Permana. Kemudian di sebelah tengah Ibu Juliani Sriandayani, Bapak Dani Kusuma, dan tidak lupa tentunya tim operator kami Bapak Surya. Para diri sekalian, Bapak Dewan Juri, perpustakaan merupakan tempat untuk mencari ilmu. Namun salah satu unit ini ternyata di dalam perjalanannya ada yang kurang optimal, khususnya kunjungan siswa yang jumlahnya frekuensinya mencapai 146 atau 72,28. Kemudian untuk kasus yang kedua itu adalah buku yang kembali tidak pada waktunya, padahal dibutuhkan oleh anak banyak. Itu jumlahnya adalah 53 frekuensinya atau sebesar 26,23. Kemudian buku yang hilang cukup kecil, hanya 3 atau 1,49. Setelah kami paritukan data tersebut, akhirnya tim KPK Semarta Kota Kediri bersepakat mengambil tema menekan deviasi kunjungan siswa di perpustakaan SMA Negeri 7 Kediri. Selanjutnya, setelah kami menentukan tema, tim kami bekerja mendatang ke perpustakaan, kemudian mulai mencari data. Berdasarkan data sheet yang ada, jumlah siswa 1004 siswa, 353 berada di kelas 12 dengan target kunjungan 141. Ternyata jumlah yang hadir di perpustakaan hanya 75 atau deviasinya sebesar 66. Kemudian siswa kelas 10 jumlahnya adalah 344. Target kunjungan adalah 138. Ternyata kunjungan siswa hanya mencapai 92 siswa saja atau deviasinya mencapai 46. Kemudian yang terakhir adalah kelas 11. Jumlah adalah 307. Target kunjungan adalah sebesar
sebesar 123, ternyata yang berkunjung mencapai 89 atau deviasi terkecil sebesar 34%, sehingga kelas 3 menduduki deviasi yang tertinggi sebesar 66. Oleh karena itu, akhirnya tim KBK Smapta dengan jumlah 1004 yang mencapai seharusnya ideal adalah 402 siswa, namun ternyata hanya diperoleh angka 256. Selisih deviasinya 146. Oleh karena itu, karena yang tertinggi adalah kelas 12, maka tim KBK Smapta sepakat mengambil judul menekan deviasi kunjungan siswa di perpustakaan pada siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Kediri sebesar 90% dalam waktu 9 minggu. Langkah berikutnya akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih. Langkah kedua, mengidentifikasi penyebab masalah. Dari hasil brainstorming, kami menemukan 23 masalah yang setelah kami klasifikasikan mengerucut menjadi 8 masalah. Dari ke-8 masalah tersebut, kami analisa menggunakan diagram Facebook. Kami menemukan 5 faktor penyebab. Yang pertama, faktor manusia. Dan dari faktor manusia, kami menemukan 3 masalah. Yang pertama, siswa enggan mencari literatur di perpustakaan, dan hal ini berujung pada root causes kurangnya penekanan guru pada pemberian tugas kepada siswa yang mencantumkan literatur. Masalah yang kedua, warga sekolah kurang peduli terhadap perpustakaan. Hal ini berujung pada penyebab kurangnya sosialisasi terhadap tentang perpustakaan. Masalah yang ketiga, petugas perpustakaan kurang melayani pengunjung dengan baik, dan hal ini berujung pada root cause kurangnya job description pada petugas perpustakaan. Sedangkan dari faktor metode, kami masalah yakni siswa atau pengunjung perpustakaan merasa tidak puas dengan penataan buku. Hal ini disebabkan karena pengembalian buku pada rak perpustakaan tidak dilaksanakan oleh petugas perpustakaan. Sedangkan masalah yang kedua, siswa tidak puas dengan prosedur peminjaman di perpustakaan. Hal ini berujung pada root causes terbatasnya jumlah buku yang tersedia. Sekaligus hal ini merupakan masalah dari faktor bahan, dari keterbatasan jumlah buku. Dan setelah dianalisa, ini berujung pada penyebab dari tidak adanya atau kurangnya penganggaran pada penyediaan buku di perpustakaan. Sedang dari faktor alat, kami menemukan masalah yakni kondisi perpustakaan yang tidak menarik. Hal ini disebabkan pada kurangnya jaringan internet atau tidak tersedianya jaringan internet. Sedangkan dari faktor lingkungan, kami menemukan satu permasalahan yakni kondisi perpustakaan yang tidak nyaman. Hal ini disebabkan karena perubahan kurikulum sehingga penataan bukunya kurang tertata dengan baik. Dari hasil analisa ini, kami menemukan atau mengerucut permasalahannya menjadi 7. Dan dari 7 permasalahan ini, kami menguji dengan uji NGT dengan N sejumlah 77 didapat dari jumlah anggota 11 dengan variabel 7. Rumus NGT setengah N plus 1, sehingga kami menemukan hasil lebih kurang sama dengan 40. Dan dari hasil tersebut kami menemukan ada 4 masalah yang kami duga sebagai penyebab masalah, dominan. Adapun keempat permasalahan tersebut adalah: 1. Kurangnya penekanan guru kepada siswa untuk mencantumkan literatur yang harus didapat dari perpustakaan. Yang kedua, kurangnya job description atau tidak adanya job description yang jelas pada petugas perpustakaan. Yang ketiga, penataan buku pada rak perpustakaan tidak dilakukan oleh petugas perpustakaan. Sedangkan permasalahan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi
uji berikutnya di langkah ketiga yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus. Pada langkah ketiga adalah menguji 4 faktor yang diduga sebagai penyebab dominan, yaitu dengan menggunakan uji korelasi dan menggunakan skater. Pada faktor pertama, setelah kita uji menggunakan uji korelasi, didapat R sebesar 0,816. Faktor kedua diperoleh R sebesar 0,739 dan faktor yang ketiga diperoleh R sebesar 0,745, sedang faktor keempat diperoleh R 0,470. Dari keempat faktor tersebut, setelah kita uji korelasi, maka terdapat 3 faktor yang merupakan mempunyai korelasi sangat positif yang diduga sebagai penyebab dunia, yaitu dengan R sebesar lebih besar dari 0,716, yaitu yang pertama, tidak adanya penekanan terhadap siswa untuk mencantumkan literatur dan textbook. Yang kedua, belum adanya job description di antara petugas perpus atau pembagian tugas di antara petugas perpus, yaitu sebesar R-nya sebesar 0,739. Dan yang ketiga, pengembalian buku tidak dilakukan oleh petugas perpus dengan R sebesar 0,745. Dari ketiga permasalahan yang diduga yang merupakan penyebab dominan tersebut, maka akan dilakukan langkah perbaikan yang berikutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kami Ibu Ruli. Langkah yang keempat yaitu membuat rencana dan melaksanakan perbaikan. Berdasarkan uji skater telah ditemukan 3 faktor penyebab dominan. Yang pertama, tidak adanya penekanan untuk mencantumkan textbook literatur. Yang kedua, tidak adanya job description yang jelas antar petugas perpustakaan. Dan yang ketiga, pengembalian buku dirap tidak dilakukan oleh petugas perpustakaan. Oleh karena itu, tim KPK SMAPTA membuat rencana berdasarkan 5W dan 2H seperti yang bisa tertera di slide. Kemudian, berdasarkan rencana tersebut, kami sepakat untuk memutuskan intermediate target sebesar 100%. Adapun langkah perbaikan yang kami lakukan, yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu pembimbing agar mewajibkan siswa ketika mengumpulkan tugas untuk mencantumkan literatur yang digunakan, yang salah satunya adalah buku. Yang kedua, menyusun job description yang jelas untuk kepala perpustakaan dan staf perpustakaan seperti yang tertera di slide. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan kotak pengembalian yang bisa digunakan oleh pengunjung perpustakaan untuk mengembalikan buku yang telah selesai mereka baca untuk kemudian ditata di rak oleh petugas perpustakaan. Dari hasil monitoring ditemukan adanya kenaikan kunjungan ke perpustakaan dari 256 pada bulan Januari menjadi 380 pada bulan Maret, atau berhasil menekan deviasi dari 146 menjadi 22. Oleh karena itu, tim KPK SMAPTA berhasil menekan deviasi kunjungan ke perpustakaan SMA Negeri 7 Kota Kediri sebesar 84,93%. Terima kasih. Langkah kelima, meneliti hasil perbaikan. Dari pembandingan fakta sebelum dan setelah perbaikan, sudah ada faktor yang seperti di slide, ada 3 penyebab faktor dominan. Setelah diuji, dibandingkan ternyata ada perubahan yang signifikan. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap tema, terhadap judul. Dari kunjungan siswa ke perpustakaan kelas 12 menempati ranking yang paling atas sebesar deviasi 66% atau 46% Setelah perbaikan ada penurunan menjadi 6 atau 29%, sehingga terhadap judul sudah ada perubahan yang signifikan. Kemudian uji terhadap tema. Dari target siswa perpustakaan merupakan yang pertama dengan frekuensi 146 atau 72,38%. Setelah perbaikan ada penurunan sekitar 22 atau sekitar 31,38%. Sehingga kami bersepakat bahwa adanya langkah perbaikan mendapatkan imbas. Yang pertama, perpustakaan semakin tetapi. Yang kedua, kunjungan siswa perpustakaan semakin meningkat. Dan yang ketiga, pembagian job description petugas perpustakaan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu,
memasuki KPK SMA Swasta Kota Kediri berhasil menekan tingkat deviasi kunjungan siswa ke-12 di SMA 7 di perpustakaan SMA 7 Kediri sebesar 84,63% selama 9 minggu. Ke Ibu Linda. Terima kasih. Langkah ke-6, membuat standar baru. Tujuan daripada pembuatan standar baru adalah 1. Menyamakan konsep penugasan oleh guru. 2. Meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Adapun standar baru tersebut adalah 1. Standar prosedur penugasan oleh guru. 2. Standar prosedur pengembalian buku. Apabila standar prosedur tersebut dilaksanakan, maka kunjungan siswa ke perpustakaan akan mengalami peningkatan dalam waktu 1 bulan ke depan. Implementasi dari kegiatan ini adalah dengan cara mensosialisasikan penugasan oleh guru dan mensosialisasikan aturan pengembalian buku. Manfaat dari perbaikan ini adalah secara quality kunjungan siswa ke perpustakaan akan meningkat. Secara cost tidak ada kerugian biaya dalam kegiatan ini. Secara delivery, siswa dengan cepat menemukan buku. Secara morally, siswa antusias untuk datang ke perpustakaan. Dan secara environment, ruang perpustakaan lebih nyaman dan hubungan kerja lebih harmonis. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Pawarti Ningsih. Terima kasih. Memasuki langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-7, mengumpulkan data baru dan menentukan langkah berikutnya. Setelah diadakan perbaikan, diperoleh data bahwa buku yang terlambat dikembalikan di perpustakaan itu ada 66,67%, dan kunjungan siswa yang di bawah target itu ada 31,39%, dan buku yang hilang itu ada 1,50%. Berdasarkan analisa data itu, KPK sepakat menentukan tema baru, menekan keterlambatan siswa dalam mengembalikan buku di perpustakaan SMA Negeri Kediri. Adapun alasan kami memilih tema adalah masih banyaknya siswa yang mengembalikan buku terlambat di perpustakaan dan banyaknya dan kurangnya buku yang ada di perpustakaan. Terima kasih. Inilah kami. Luar biasa. Kami sekalian yang kami hormati, demikianlah tampilan dari tim KPK Swasta Kota Kediri. Kami siap untuk menerima pertanyaan dan sekaligus memberikan tanggapan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak.